Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini ya di sesi yang kedua kita bertemu lagi dengan materi yang berbeda ya. Ini materinya yaitu tentang peraturan umum peserta didik SMP Islam Menengah. Jadi materi ini banyak sekali ya. Ini banyak sekali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, kita 10 sampai 15 tempat. Ya, kira-kira kita jelasin? Enggak pulang-pulang tidak harus jelasin semua. Ya, nah, Ustaz akan meringkas, menyampaikan sedikit minimal hari ini kalian paham tentang peraturan-peraturan sekolah yang mungkin nanti sering kalian temukan, ya, di dalam sekolah ini, di dalam aktivitas sehari-hari kalian berada di sekolah Islam Menengah. Ya. Oke, nah sebelum kita mulai, kira-kira masih semangat? Masih ya, meskipun tadi itu dekatnya. Kenapa Bang? Oh, jauh dikit. Nah, kok dekat kali itu? Iya, sesuai lagi. Iya, kenapa? Oh, oke, kena angin, panas. Oke. Nah, jadi di sini peraturan umum ya untuk peserta didik SMP Islam Menengah itu juga sudah Ustaz sampaikan di grup wali murid, ya, di grup orang tua kalian. Sudah tahu? Sudah ya? Nah, nanti dibaca. Dan insya Allah hard copy-nya ya berupa fotokopiannya dalam bentuk bukunya nanti diberikan juga kepada kalian sekalian. Ya, kalian semua nanti insya Allah yang mungkin dibaca-baca di rumah. Lalu berikutnya nanti juga setiap bulannya akan diingatkan dalam grup, ya, dalam grup orang tua, ya, antum kalian itu per itemnya. Misalnya sebelum datang ke sekolah nanti dikirim bulan ini. Jadi setiap bulannya itu mengingat kembali peraturan-peraturan. Ya, diingatkan. Sebenarnya peraturan ini sih simple, ya. Kalian tidak akan melanggar karena prinsipnya di sini kita ngikutin aturan dalam Islam, ya. Misalnya contoh bagaimana sunnah diajarkan, ya, ketika kamar mandi, ketika keluar kamar mandi, ketika dalam masjid adabnya bagaimana, adab-adab itu diajarkan, ya. Di sini diajarkan dan dituangkan dalam peraturan sebenarnya. Paham? Jadi insya Allah kalau mengikuti adab-adabnya itu kan belajar kita nih tentang adab menuntut ilmu, ya, adab di kelas bagaimana, ada di dalam masjid bagaimana, di kamar mandi bagaimana, ya. Kira-kira boleh nggak kita di kamar mandi ngomong? Nggak boleh, apalagi bernyanyi-nyanyi, apalagi lempar-lemparan air, apalagi lempar-lemparan baju, galuh, tendang-tendang pintu, ya. Ada orang kawan di kamar mandi digangguin, lagi kusuk-kusuknya dia, ya kan, buang hajat tiba-tiba digedor-gedor, ya. Ada 2 kerugian yang didapat itu. Kerugian pertama ada kawan yang tidak merasa menikmati untuk dia buang hajatnya. Artinya kan penyakit tuh. Ya, kalau kita tahan kira-kira enak nggak? Nggak enak. Ketika kita buang kan lega sekali. Maka bersyukurlah kalau kita yang buang hajat itu lancar. Nah, kerugian kedua apa? Rusak pintunya. Ya, akhirnya apa? Kalian harus mengganti. Ya, minimalnya dipanggil. Ya kan? Nah, itulah simpelnya. Oke, nah, jadi saya bacakan dulu satu persatu, ya. Ini poin-poinnya saja yang saya bacakan. Jadi ada poin, namanya sebelum datang ke sekolah, ya, itu poin intinya. Ada anak-anaknya di bawah. Nah, makanya aja sih kalau kita datang ke sekolah itu makan aja, harus makan sih. Nah, ini ada poinnya. Nah, ini nanti kalian baca sendiri. Paham? Tentu? Iya. Jadi poin yang pertama adalah sebelum datang ke sekolah ada aturan.
Ya, yang pertama yang singkat yang kita nanti sering kita lakukan adalah pertama Pak, pakai baju seragam sekolah pastinya. Sesuaikan dengan waktunya. Senin sampai Kamis pakai baju apa? Putih dan biru. Jumat dengan Sabtu pakai apa? Hah? Pakai baju pramuka. Olahraga itu sesuai dengan jam olahraga. Misalnya Senin olahraganya, maka bawa baju olahraga. Tapi bukan dari rumah pakai baju olahraga, itu salah. Paham? Nah itu yang simpelnya. Lalu ketika kita datangnya hari Senin sampai hari Rabu menggunakan loge berwarna putih. Lalu Kamis dengan Sabtu menggunakan baju warna hitam. Menggunakan sepatu tidak? Sepatu. Jangan belang-belang. Tapi warna hitam. Rambut bagaimana? Rambut tidak boleh seperti artis Korea. Bergaya-bergaya berwarna-warna, tidak. Rambut 7 cm. Ya, rambut 7 cm. Kurang lebih seperti ini ya di sini. Nah, ya, ini enggak, ini bukan, ya, enggak itu. Jadi 7 cm seperti ini, kurang lebih seperti 7 cm. Ya. Nah, rambut seperti ini. Namanya di sana sekolah. Ya. Boleh berjenggot? Boleh. Boleh berjenggot? Ya boleh. Kalau ada jenggot ini pelihara, jangan dipotong. Udah ada jenggot? Belum ya. Nah, kalau ada jenggotnya nggak apa-apa, biarkan aja. Ya, menggunakan celananya tidak boleh melebihi mata kaki. Ya, tapi harus di atas mata kaki. Di bawah mata kaki itu ada mata kaki. Di atas mata kaki. Nah, seperti itu. Nah, itulah ketika kita nanti masuk sekolah itu pertama itu kita lihat. Nah, baru nanti masuk lagi apa dia bagian-bagian lainnya. Bagaimana kita masuk ke sekolah itu? Nah, ikutinlah karena ini COVID, ikutin aturan-aturan prokes. Ngapain? Pakai masker, cuci tangan, cek suhu tubuh, ya jaga jarak yang sebagainya itu ikutin. Nah, itulah peraturan-peraturannya yang tertuang di dalam ini. Nanti kalian bisa baca pelan-pelan. Oke? Nah, lalu berikutnya poin yang kedua adalah memakai masker. Nah, ini pakai masker. Maksud memakai masker mana? Masker itu bagaimana penggunaannya? Itu tadi ya kayak tadi kan ada saya sampaikan sedikit ya. Pakailah masker ketika kita bersama-sama berdua pakai maskernya. Ya kalau mau dibuka ketika kita sendiri atau jauh-jauh dari kawannya buka tarik nafasnya dulu, ambil nafas bagus-bagus ya. Kalau bisa nanti kalau misalnya sekolah kan tetap buka itu setengah hari. Ya setengah hari, ya kan? Kalau misalnya setengah hari sampai jam 12 berarti kalau masuk jam 8, jam 7.15 di sana sampai jam 12 ya, misalnya ini maksudnya seperti itu. Kalau bisa bawa aja dulu masker ya. Nah, kalau lagi belajar kan sering ngomong ustadznya mencat-mencat jigongnya, jadi ganti maskernya ya, jangan nyamper nanti pingsan anaknya tiba-tiba kena bawa jigongnya sendiri ya kan, biasa tadi bawa dua masker. Kalau bisa bawa dua masker yang kayak masker itu ada dua masker jadi aman dia. Oke. Nah, ke kamar mandi kalau buang aja dibuka maskernya ya, jangan dipakai dalam kamar mandi. Nah, oke nggak bau, boleh juga dalam bau, ya. Nah, buka aja dia, ya. Nah, apalagi kalau buang hajat lagi ngajar dia kan, buka aja. Ya. Nah, jadi ada aturan-aturan kapan dibukanya, kapan dipakainya, ya. Oke, diatur. Nah, itu pemakaian maskernya. Lalu berikutnya, poin ketiga adalah pengendara sepeda motor. Nah, ini yang pastinya untuk anak SMP tidak diperbolehkan. Yang hanya diperbolehkan khusus untuk anak SMA, itu pun ada izin dari orang tuanya. Karena mereka itu pun udah kelas 2 atau kelas 3 SMA, yang sudah memang udah memiliki KTP, SIM, gitu ya. Memang sudah sana. Kalau kayak ini belum bisa. Jadi jangan coba-coba bawa kereta, karena nanti akan diberikan apa? Sanksi. Ya, saya menyampaikan ya, nanti kamu Ustaz begini ya. Ya. Jangan coba-coba bawa kereta, belum waktunya, ya. Oke. Berikutnya, tiba di lingkungan sekolah sebelum masuk gerbang, ya. Oke. Ini sebenarnya hampir mirip sebelum datang ke sekolah, ya hampir sama sebenarnya poin-poinnya, sebenarnya beberapa poin yang berbeda saja, ya. Nah, pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
Jadi bilang sama Umi, sama abinya, sama papanya, sama mamanya, sama ibunya, sama ayahnya, ya, atau sama siapa yang mengantar kalian, itu turunkannya di parkiran. Jangan depan pintu pagar, nanti jadi macet mengganggu orang lain lewat. Ya, jadi jangan diparkir, taruhkan di parkir itu turun baru seberang. Kalau nyebrangnya nanti lihat kanan kiri. Jangan nanti pikir wah karena lingkungan 10 luas tiba-tiba mengenai nanti berentong aja. Kita kata Ustaz nggak boleh kita ke kanan ke kiri Ustaz. Kita harus lurus hidup kita. Ya, ada waktunya kalau kita lurus ya. Kalau kita mau ke sini, kita lihat ada nyebrang kanan kiri. Paham? Nah, lalu berikutnya ya. Poin berikutnya di kamar mandi. Nah, itu nanti tadi kan di kamar mandi. Tadi adanya apa di kamar mandi? Nah, sebelum masuk kamar mandi ngapain? Baca doa, bukan bawa makanan atau lagi ngomongnya. Karena itu kadang-kadang saking buru-buru punya doa, kemarin makan. Ada kan gitu? Ya, bukan yang ada, itu adatnya, ya. Jadi baca doanya, masuk kamar mandi, baru jangan bersuara, ya. Nanti keluar kamar mandi baca doanya. Apa doanya keluar kamar mandi? Apa doa keluar kamar mandi? Iya, pendek kan gampang. Nah, dan beberapa hal lainnya tinggal dibaca aja. Lanjut berikutnya poin berapa? Hah? Poin keempat atau 5? Poin keempat atau 5? 1, 2, 3, 4, 5. Poin berapa? 6. Tadi poin kelima, sekarang poin ke-6. Di kelas selama KBM. Nah, selama KBM ngapain aja? Menggunakan masker ya sahabat tadi, ya. Menggunakan alat belajar dan alat makan minum pribadi. Oke? Lalu dilarang pinjam peralatan. Jadi bawa semuanya punya sendiri. Jangan punya tetangga, jangan punya kawannya. Punya sendiri. Kalau punya tetangga, punya kawan nanti dicari sama orangnya. Berarti kita mencuri. Itu dilarang. Dan tidak duduk di kursi kawan di pangkuan atau samping-sampingan, jangan duduk di kursi masing-masing. Nah, tentunya bagus. Ya, tetap mematuhi 5M. Tadi yang aku ulang lagi, tidak makan dan minum. Jadi nggak boleh makan dalam kelas. Makan itu waktu jam istirahat dan berada di teras kelas. Tahu teras kelas? Ya, jangan ada yang makan dalam kelas. Jaga kebersihan kelas. Tidak ada tumpah-tumpah makanan di situ. Kalau ada dipel, ya. Nah, jadi dijaga jangan sampai makan dalam kelas. Itu dia peraturannya. Lalu apa lagi? Ketika belajar, ya, ketika belajar tetap diperhatikan. Ini bagi yang luring. Tahu luring? Ya, yang offline, yang datang ke sini. Bagian online bagaimana? Nah, bagian online ada lagi daring. Melakukan absensi, ya, di pagi hari secara online tetap. Mengisi absensi dengan jujur. Mengikuti seluruh pembelajaran baik melalui link Zoom yang diberikan atau melalui rekaman YouTube, ya. Lalu berikutnya, wajib membuka kamera selama pembelajaran Zoom-nya. Nah, di sini juga nih bagian daring nih. Jangan nanti, tadi kan ada masalah kaitan kejujuran. Jangan nanti depan kamera nih. Nah, biasanya kan, foto, taruh tentu. Nah, juga gurunya mantap nih ini. Betul, dilihatin, ya, rupanya dia lagi makan, lagi nongkrong, ya kan? Itu dia. Nah, itu kejujuran. Pakai seragam, bawahnya ngobrol. Kan ada seragam itu orang ya. Jadi pakai seragam atas, bawahnya nggak pakai seragam, pakai kain sarung. Ya kan yang kita itu ya. Jadi pakai seragamnya. Kalau bagian daring, ya bagian daring. Oke, berikutnya di masjid dan atau di ruangan ibadah melakukan CTPS. Apa CTPS? Apa CTPS? C. Cuci apa? Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah, ya. Tetap mengikuti prokes. Gitu ya. Simpelnya ikuti prokes. Cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan. Kan sebelum cuci tangan dulu kita, ya. Lalu selalu menggunakan masker, ya. Sholat sunat tahiyatul masjid, ingat tuh, ya. Jadi mulai besok nanti hari Jumat kan masuk nih. Kita besok nggak masuk ya.
Kelas 8 besok nggak masuk, libur. Masuknya lagi hari apa? Jumat. Oke? Masuk ke sini sholat ayat dulu. Nanti kalau kita masuk dulu sini, bentar ya, sholat dulu, libur. Paham? Paham itu? Iya. Dah. Lalu berikutnya apa lagi? Ya, ketika nanti sini kan nanti ada khutbah Jumat, kalau nanti kita sholat di sini bersama ya. Nah, sholat Jumat bersama, maka dengarkan, jangan ada yang bersuara. Makanya cari saf paling depan. Biasanya murid itu kalau ngambil saf paling belakang, itu biasanya murid-murid yang mau ngobrol. Coba perhatikan di luar. Pernah perhatikan di sini ya? Orang yang datangnya terlambat, ya, atau orang yang datangnya cepat, tapi ngambil posisi paling belakang, ya, terutama anak-anak nih, itu pasti dianya pertama satu nggak tahu masalah keutamaan saf ke depan. Kedua ngapain dia? Pasti dia mau ngobrol. Makanya kalian kalau ngobrolnya di umum setan ke depan, ya, ke depan dulunya. Jadi begitu masuk, sholat dulu di depan, baris, pegang Al-Qurannya, ya, sambil nafas, sambil wajah, ya, itu lakukan nanti setiap kalian belajar di sini. Paham? Lalu berikutnya lanjut, nanti selebihnya baca lagi sendiri. Tangga dan lorong. Nah, di sini tangga dan lorong berjalan sendiri-sendiri, jangan toa-toaan, jangan gandeng-gandengan atau boboan atau gendong-gendongan. Ya, kan ada tuh kadang-kadang yuk, ini anak setiap kawan sama antum ada gendong atas, nanti turunnya gendong, jangan. Bahaya. Setiap kawan boleh, ada waktunya. Berikutnya apa? Dilarang berkerumunan di tangga atau nongkrong di tangga. Itu kan tangga tuh, macam anak kota itu kan gitu deh ya. Kita orang kota ya. Nah, duduk di tangga, kan gitu ya, duduk di tangga, biar dibilang ganteng, biar cool, biar juga apa lagi, jagoan gitu, jangan. Jadi tangga itu fungsinya lewat lalu larang. Kalau mau turun lewat tangga, kalau naik lewat tangga, karena kita belum ada lift, ya, belum ada lift. Jangan lewat tangga naik turunnya loncat, jangan. Jadi masuk, ya, kasus. Oke, lanjut. Lapangan atau ruangan olahraga. Nah, di lapangan olahraga itu juga punya peraturan. Nah, kalau olahraga biasakan nanti dibuka. Maskernya itu dibuka kalau olahraga. Apalagi kalau main bola. Kalau nggak pingsan nanti. Ya, capek. Ya, keluarkan nanti capek. Jadi kalau bisa, nah mungkin insya Allah kita selama nanti COVID ini olahraganya olahraga kecil nanti. Ya, mungkin saatnya nanti akan mengatur. Ya. Nah, karena nanti kalau olahraga besar dia bisa main bola sebagainya nanti capek atau buka masker lebih banyak lagi kan gitu ya, makanya nanti diatur kembali untuk kita di lapangan olahraga. Tentunya kita ketika di lapangan olahraga pakai baju apa? Baju sholat. Baju apa? Baju olahraga. Itu ada aturannya. Berikutnya jajan. Nah, di masa COVID ini, ya, di masa COVID ini mungkin nanti jajan belum begitu banyak, tidak ada di sini mungkin. Tapi kalau ada udah bungkus-bungkusin. Tapi kalau bisa bawa jajan dari masing-masing. Lebih aman, ya, lebih aman. Ya, tidak membawa jajan ke kelas. Nah, sama kayak tadi, ya, tidak membawa jajan ke kelas. Jadi semua peraturan ini saling berkaitan, ya, saling berkaitan antara nomor 1, nomor 2 ada kait dengan poin 1, poin 2 dan poin berikutnya. Lalu berikutnya selesai KBM dan pulang sekolah. Nah, ini anak-anak sekolah ini biasanya sukanya nih kalau selesai KBM atau pulang sekolah, itu biasa suka nongkrong, ya. Suka nongkrong. Nah, dilarang jangan nongkrong. Baik nggak COVID maupun COVID, jangan nongkrong. Kalau bisa setiap pulang sekolah, pulang ke rumah masing-masing. Kalaupun ya kalian ada tujuan mau belajar kelompok atau sebagainya, ya ke tempat kawannya harus izin sama orang tuanya. Mau pulang cepat mau tidak pulang cepat harus informasikan ke orang tua. Jangan sampai orang tua nanti mencari kalian. Kasihan orang tua. Ya, mereka risau, khawatir dengan anaknya. Ya, itu harus diperhatikan. Nanti kalian akan merasakan sebagai orang tua. Ya, jangan buat orang tua kecewa. Bagaimana caranya biar tidak membuat orang tua kecewa? Menjadi anak yang soleh, anak yang baik, budi. Ya, ikuti semua aturannya. Lalu berikutnya apa? Perjalanan pulang dari sekolah atau pendidikan, ya, menggunakan masker, tetap menjaga identitas dan penampilan sebagai anak rumah. Nah, ini yang harus saya perhatikan. Kalau kita bicara nanti menggunakan pakaian sekolah,
Ada yang saya pernah temukan dulu, itu kalau pulang sekolah buka baju, pakai baju kaos, pakai jaket. Nah, nanti kalau saya lihat seperti itu bisa panggil. Kalian kalau sudah masuk ke rumah, kalian harus bangga dengan rumah. Bukan sombong-sombongan. Artinya kita anak rumah. Ini contoh nih misalnya. Kan pernah nih kalau di luar-luar nih, ketika kawan kita sholat, rajin ke masjid, ini soal ini, ya kan? Betul kan? Ya, gimana kita soalin? Ya kan? Kira-kira bagus nggak? Bagus. Daripada sok setan, kawannya setan. Nah, sama seperti kalian, ketika kalian semua mau bangga di rumah itu diajarkan ini, bersyukur kalian. Jangan malu. Ini biasanya malu. Begitu dia sekolah, pulang sekolah, buka bajunya, seragamnya dibuka, ya, masuk di dalam tas, pakai jaket. Kenapa? Alasannya basah, alasannya ini macam lah. Padahal nggak basah sebenarnya, padahal nggak kenapa-napa bajunya. Karena dia malu, karena kan baju rumah kan segini dia, ya kan? Apalagi yang angkot. Ya kan? Malu dia. Kalau kalian malu, lebih bagus kalian gak masuk rumah. Betul nggak? Betul nggak? Sama seperti kalian ini. Kalian malu punya rumah di sana. Jadi kalau kalian mau pulang, masuk ke rumah orang dulu. Baru masuk rumah kalian. Mendingan kan masuk tinggal di rumah. Paham? Nah, jadi makanya dari sekarang kalau bisa sudah betul-betul. Oke, lanjut. Berikutnya budaya asing, ya. Setelah sampai di rumah, ya, setelah sampai di rumah melepas alas kaki, ya, membersihkan diri, tetap melakukan cuci tangan, ya, pakai sabun, ya, lalu telah izin kepada orang tua bila ada acara bersama teman. Itu dari sahabat tadi. Ini setelah sampai di rumah. Artinya kalau ada kegiatan pulang ke rumah, baru udah izin sama orang tua, baru pergi ke tempat kawan-kawannya. Lalu berikutnya budaya asing. Budaya asing nanti salah satunya ada seperti rambut, ya, budaya-budaya berwarna-warna, ya, jangan. Oke, nanti kalau enggak bisa botakin. Mau botakin? Saya mau botak. Ya, jangan dibuka. Nanti saya potong. Peringatan pertama saya potong dikit ujungnya. Nggak bisa diulang, nggak bisa dipotong juga. Bisa potong lagi bagian tengahnya. Nggak bisa bagian belakang, sama bagian samping. Lama-lama orang sakit, capek-capek. Mau? Mau nggak? Nah, setelah itu baru saya panggil orang tuanya. Paham ya? Jadi ikutin aturan. Internet dan media sosial. Kalian yang SMP belum ada belum saatnya untuk menggunakan HP. Untuk saat ini mungkin karena daring, ya, HP itu untuk belajar. Jadi ingat, HP itu digunakan hanya untuk belajar dan digunakan untuk bermanfaat. Kalau sekarang ini waktu kalian ke SMP itu rata-rata main apa? Penjul, main apa? Oke, betul nggak? Nah, yang jawab betul itu berarti dia jujur, ya, karena dia main pakai game atau dia main kawan. Oke, lanjut. Pengembangan diri. Nah, insya Allah kita ada pengembangan diri, itu ada peraturannya, ya. Lalu perizinan. Perizinan itu hanya boleh izin ketika sakit, ya, atau acara keluarga yang kawin adalah misalnya kakaknya, gitu, itu boleh. Jangan buat tetangga yang kawin kalian yang izin. Apa urusannya? Tetangga kawin sama kalian izin, kan gitu ya. Jangan. Oke, itu salah satunya. Lalu berikutnya hal-hal yang harus dijauhi dan rumah, ya. Tidak menerima dan mengikuti peraturan yang berlaku. Artinya kalian itu kalau sudah ada peraturan, ikuti peraturannya. Jangan sudah ada peraturan dilanggar. Oke, dan beberapa yang lain. Masih banyak nih, panjang. Cara jadi anak rumah. Cara jadi anak rumah, ya. Cara jadi anak rumah itu adalah menerima dan mematuhi semua program peraturan sekolah yang berlaku. Itu intinya. Kalau jadi anak rumah, peraturan ikuti semua peraturan. Oke, nah, bentar. Ya, jadi itu untuk peraturan-peraturan sekolah yang bisa bacakan, dan sekali lagi kita nggak bisa baca ini dalam waktu singkat, dan dalam waktu singkat kita juga bisa memahaminya. Intinya kalian baca-baca di rumah, ya, insya Allah pelan-pelan di peraturan ini bisa menjadi anak yang soleh, ya. Kenapa? Karena peraturan ini insya Allah peraturan sangat baik, mengarahkan kita ke dalam kebaikan. Nah, untuk peraturan mungkin kita ada pertanyaan, ya. Kita ada pertanyaan karena waktunya jam 12 kita pulang. Oke, kita harus selesai. Nah, di sini ya
Poin yang berikutnya adalah Ustaz akan mengumumkan seperti tadi siswa yang terbaik untuk mengikuti MPS pada hari ini. Ingat hadiahnya kapan? Waktu kapan sampai hadiahnya? Oh, masuk sekolah. Jangan bukan nanti pulang Ustaz, hadiahnya gitu dong Ustaz. Jangan. Ya, nanti waktu masuk sekolah ingatkan. Kalau nanti waktu masuk sekolah dikasih baru ingat, Ustaz mana? Gitu ya. Oke. Nah, tapi yang harus dipahami adalah jangan beranggapan ini yang terbaik berarti yang lain enggak. Semuanya baik. Saya yakin kalian semua anak soleh, semua ya baik semuanya. Tapi di sini kan harus ngambil yang terbaik. Semuanya baik-baik. Ya, saya yakin. Insya Allah sampai tamat, sampai SMA, sampai kuliah dengan anak yang baik. Ya, bisa bangga dunia maupun akhirat untuk orang tuanya. Yang pertama adalah Abdurrahman Zahidi. Mana Abdurrahman Zahidi? Oh ya. Lalu berikutnya, ini bukan saya nilai ya, ini wali kelas. Ini wali kelas yang menilai. Paham? Bukan Ustaz ya. Ini wali kelas. Jadi kalau wali kelas sudah di situ. Nah, Ustaz nggak ada nenek ini. Ya, 8B Muhammad Rifki. Enak Muhammad Rifki? Ya, Masya Allah. Jadi nanti ini akan bagi yang belum mendapatkannya masih ada waktu nanti di hari apa? Di hari Jumat, ya. Terus semangat datang di hari Jumat nanti setelah datang semua ini, ya. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Afwan, ya. Kalau ada salah dalam mengucapkan, ya, ketemu kesalahan desa, ya. Dan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Peraturannya adalah sebelum pulang, ya, yang pakai sepatu coba angkat tangan. Oke. Yang pakai sepatu dari sini, ya, 3 orang pakai sepatunya baris di lapangan. Ya, nanti ada 3 orang keluar yang pakai sepatu dari sini, 3 orang juga dari lapangan tapi jaga jarak, pakai sepatu dari sini. Nanti ketika orang tuanya dan orang tuanya ada, langsung sampai orang tuanya pulang. Oke? Jangan lagi ngobrol. Paham? Oke. Dengar?